Baik, untuk berikutnya saya persilakan ke Dr. Reti Hendritiani, spesialis kulit dan kelamin konsultan Fins TV FADV, dengan judul materi mikronutrien pada kelainan rambut. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dr. Reti. Silakan, Dok. Baik, izin share screen ya, Prof. Ya. Ya, udah kelihatan, Dok. Sudah tampak. Baik, saya slideshow dulu. Ya, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang saya hormati Prof. Anis dan juga pembicara sebelumnya kakak saya Dr. Sandra Widati. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia dari IDI dan dari Perdoski atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang Prof dan Dokter peserta Medical Studium Generale yang saya hormati. Pada siang hari ini saya diberi tugas untuk membawakan mengenai mikronutrien pada kelainan rambut. Kita ketahui bersama bahwa di tubuh kita ini terdapat 3 macam rambut, yaitu rambut lanugo, velus, dan terminal. Dan pada individu dewasa terdapat rambut velus, yaitu rambut yang halus, yang warnanya terang, yang kemudian lurus, halus, ini di bagian-bagian tubuh, misalnya di tubuh, di ekstremitas, dan lain sebagainya. Sedangkan rambut terminal adalah rambut yang tampak lebih gelap, lebih keras, lebih besar, dan lebih berkelok-kelok, misalnya di scalp, di pubis, di aksila, dan lain-lain. Pada kulit kepala berambut ini terdapat kurang lebih 100.000 rambut dan dikatakan 50-150 helai rambut itu sebetulnya rontok setiap hari dan itu dikatakan normal seperti itu. Nah, kita lihat rambut itu tumbuh melalui suatu siklus pertumbuhan rambut yang melalui fase anagen, yaitu fase pertumbuhan, kemudian diikuti dengan fase katagen atau fase transisi, kemudian diikuti dengan fase telogen, yaitu fase istirahat, dan kemudian rambut akan terlepas. Pada keadaan normal, rasio anagen dan telogen ini kira-kira adalah 90% dalam keadaan anagen dan 10%-nya lagi dalam keadaan telogen. Dan kesemuanya ini berada dalam keseimbangan. Kita lihat di sini bahwa banyak sekali faktor yang ikut terlibat dalam siklus pertumbuhan rambut, diantaranya adalah hormon androgen, kita sudah ketahui, kemudian berbagai faktor tumbuh, prolaktin, hormon-hormon kelenjar tiroid, melatonin, dan lain-lain. Kemudian banyak penelitian yang kemudian membuktikan bahwa sel-sel di folikel rambut ini memiliki diferensiasi sel dan metabolisme aktif yang sangat tinggi sehingga memerlukan pasokan nutrien yang cukup untuk menjaga keseimbangannya. Apabila gangguan keseimbangan terjadi, maka akan terjadi kelainan pada rambut. Apa sajakah kelainan-kelainan pada rambut? Yang pertama yaitu rambut dapat mengalami kerontokan yang sampai terjadi kebotakan yang kita sebut dengan alopecia. Kemudian rambut juga dapat tumbuh berlebih, tapi tumbuh berlebihnya tidak diinginkan ya, yaitu pada hirsutisme misalnya, yaitu ini tumbuh rambut berlebih pada wanita yang mengalami hiperandrogen dan tumbuhnya rambut terminal ini pada area-area tumbuh yang khas untuk laki-laki, misalnya pada janggut, pada perut, dan lain-lain. Tipe kedua rambut berlebih ada hipertrichosis, yaitu pertumbuhan rambut yang diffuse, yang menyeluruh ya pada area-area yang seharusnya tidak tumbuh rambut terminal. Kemudian kelainan juga dapat berupa kelainan pada batang rambut dan kelainan pada warna, yaitu tumbuh uban atau rambut putih yang timbul prematur. Mengenai alopecia sendiri, ini dibagi menjadi diffuse dan vokal. Dalam artian diffuse adalah menyeluruh, sedangkan vokal ini ada pola-polanya tertentu. Untuk kelainan alopecia yang diffuse, yang paling sering ditemukan adalah kelainan siklus rambut.
yaitu terjadinya telogen dan anagen efluvium serta alopecia areata tipe diffuse. Sedangkan untuk yang vokal, kelainan yang paling sering ditemukan adalah yang non-scarring atau non-sikatrisial, yaitu pada kelainan produksi yang menurun, yaitu pada alopecia androgenetik, dan juga pada kelainan siklus, yaitu alopecia areata tipe yang patch. Nah, kemudian perhatian kita tertuju pada alopecia, karena alopecia ini merupakan kelainan rambut yang paling sering ditemukan, kemudian penyebabnya multifaktor, patogenisnya sendiri belum sepenuhnya diketahui dan bersifat kompleks, kemudian banyak modalitas terapi yang digunakan, tetapi hasil terapi seringkali tidak memuaskan dan rekuren, sehingga dapat menurunkan kualitas hidup pasien dan menimbulkan rasa frustrasi. Kita lihat jenis alopecia yang pertama, yaitu alopecia androgenetik. Ini terjadi miniaturisasi progresi folikel rambut pada individu dengan kecenderungan genetik. Pada laki-laki, patogenesisnya sangat dipengaruhi oleh dihidrotestosteron. Ini adalah pola-polanya, sedangkan pada wanita pun dapat terjadi alopecia androgenetik dengan pola-pola seperti ini, namun patogenesis yang terkait androgen ini masih belum diketahui dengan pasti. Yang berikutnya adalah alopecia areata. Ini merupakan alopecia yang terjadi akibat proses autoimun. Jadi ini adalah penyakit autoimun tapi organ spesifik. Jadi jarang ditemukan autoimun sistemik pada alopecia areata ini. Dan yang dirusaknya adalah folikel rambut. Adalah alopecia areata tipe patch. Dan kemudian alopecia juga bisa sampai universal dan tentu sangat menurunkan kualitas hidup pasien. Berikutnya adalah tentang telogen efluvium. Mungkin kita lebih mengenalnya dengan rambut rontok seperti itu. Jadi pada keadaan ini, pada kulit kepala tersebut banyak ditemukan rambut pada fase telogen. Bahkan meningkat sampai dengan 25-50% yang tadinya normalnya 10% saja. Dan dibagi menjadi telogen efluvium yang akut, yang kronik, difus, dan kronik. Untuk yang akut, barangkali ini prognosisnya baik, karena kalau pencetusnya kemudian dihilangkan, akan terjadi resolusi spontan dalam 3-6 bulan. Untuk yang kronik diffuse, ini lebih dari 6 bulan perjalanan penyakitnya, dan untuk TE kronik, ini biasanya pada perempuan usia 40-60 tahun, rambutnya mulai menipis dan bersifat idiopatik. Ini adalah etiologi untuk telogen efluvium. Kita lihat di sini, kita mungkin sering mendengar bahwa setelah demam tinggi, setelah tindakan pembedahan, setelah kehamilan bisa terjadi kerontokan pada rambut dan juga diet yang ketat. Juga untuk yang kronik ini bisa terjadi karena keadaan malnutrisi ataupun defisiensi dari berbagai mikronutrien. Obat-obat pun dapat menjadi penyebab telogen efluvium. Ini daftarnya banyak, dan telogen efluvium karena obat ini bisa membaik 3 bulan setelah obat dihentikan. Ini adalah anagen efluvium, yaitu kerontokan yang terjadi pada individu atau pada pasien pasca mendapat kemoterapi dan akan bisa mengalami resolusi spontan. Nah, apa sajakah faktor-faktor yang berperan pada patogenesis alopecia ini? Kalau kita lihat di sini, patogenesis alopecia ini merupakan kumpulan dari berbagai mekanisme yang saling berkaitan. Yang hasil akhirnya adalah disregulasi dari siklus pertumbuhan rambut. Dan berbagai faktor yang berperan adalah faktor genetik, imunologik, peran dari ROS, kemudian yang sangat setelah diterima adalah peran androgen pada alopecia androgenetik ini. Walaupun kalau kita periksa kadar androgennya itu kadang-kadang normal dan tidak ada peningkatan. Tapi ini dapat dijelaskan karena ternyata pada alopecia androgenetik ini ada berbagai faktor yang menyebabkan meningkatnya sensitivitas sel-sel di folikel rambut terhadap androgen yang normal tadi. Dan yang sekarang paradigma baru yang banyak diteliti juga adalah faktor nutrisi, karena faktor makro dan mikronutrien ini berpengaruh. Nah, apakah mikronutrien tersebut? Mikronutrien ini adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil saja. Berbeda dengan makronutrien, kalau makronutrien itu adalah lemak, protein, dan karbohidrat ya. Kalau ini adalah mikronutrien. Dan dua kelompok besar mikronutrien ini adalah vitamin dan mineral. Ini kita lihat di sini, dari vitamin A, B, C, D, E, sampai dengan mineral, ini adalah termasuk mikronutrien.
kebutuhannya sebetulnya bisa dipenuhi dari makanan, tetapi dalam kondisi tertentu harus ditambah dari suplementasi. Jadi kalau kita lihat peran mikronutrien ini dalam berbagai metabolisme di tubuh, ini lebih banyak berperan secara tidak langsung dalam mempertahankan proses yang normal di tubuh kita. Jadi perannya itu bisa membantu dalam perkembangan dan diferensiasi sel, dalam sel signaling, dalam regulasi gen sebagai antioksidan atau sebagai imunoregulator. Secara umum demikian peran mikronutrien. Nah, bagaimanakah peran mikronutrien ini pada pertumbuhan rambut? Kita lihat juga di sini bahwa perannya lebih banyak secara tidak langsung. Intinya dalam sel signaling, antiinflamasi, sebagai antioksidan untuk mempertahankan keseimbangan atau berlangsungnya siklus pertumbuhan rambut yang baik. Kalau kita lihat di sini, ini adalah tabel dari peran berbagai mikronutrien dalam pertumbuhan rambut. Nah, sehingga banyak dikatakan bahwa tercukupinya vitamin dan mineral secara adekuat dan mencegah terjadinya defisiensi vitamin dan mineral ini berperan esensial dalam mempertahankan kualitas rambut, mencegah alopecia, dan merangsang pertumbuhan rambut baru. Nah, kalau bicara tentang defisiensi, ternyata berbagai defisiensi mikronutrien ini bermanifest banyak manifestasinya, dan diantaranya adalah sering ditemukan adanya hair loss atau kerontokan rambut atau alopecia. Misalnya pada defisiensi besi, defisiensi zinc, defisiensi niacin, ya. Kemudian juga ada biotin. Walaupun biotin ini kalau kita lihat tidak ada bukti klinis bahwa dengan penambahan biotin bisa memperbaiki alopecia misalnya. Dan ada beberapa vitamin ataupun mineral ternyata yang juga tidak berhubungan dengan hair loss. Yang menarik vitamin A adalah vitamin A, karena vitamin A ini keadaan hipervitaminosis vitamin A itu ternyata malah dapat menyebabkan hair loss seperti itu. Nah, kita lihat di sini apa yang menyebabkan terjadi defisiensi mikronutrien. Ternyata tidak hanya dari apa yang dikonsumsi, tetapi juga berbagai keadaan bisa menyebabkan keadaan defisiensi mikronutrien ini. Misalnya keadaan kehamilan, kemudian malignansi, adanya disfungsi renal, malnutrisi, itu beberapa keadaan yang memungkinkan terjadinya defisiensi mikronutrien ini pada alopecia. Nah, tentang defisiensi ini ada hal menarik, karena memang sulit untuk mendeteksi adanya defisiensi mikronutrien ini, termasuk pada alopecia. Dan ada mekanisme yang disebut masking atau kompensasi dari tubuh terhadap defisiensi mikronutrien tersebut dengan berusaha mempertahankan fungsi normal tubuh dan mempertahankan level normalnya di sirkulasi, sehingga keadaan defisiensi ini tidak terdeteksi dari tes laboratorik. Ada satu rekomendasi, katanya tidak perlu menunggu deteksi defisiensi, tetapi mulai saja suplementasi mikronutrien ini dosis rendah saja pada pasien alopecia. Tapi tentu ini harus disikapi dengan bijaksana. Kemudian ada keadaan defisiensi subklinis, yaitu ada defisiensi tetapi tersembunyi dan tidak bermanifest, kecuali apabila ada peningkatan, kecuali ada peningkatan kebutuhan karena ada kondisi tertentu, misalnya sakit, stres, dan lain-lain. Individu tersebut masih tampak sehat, metabolisme tubuh juga tetap berfungsi baik, tapi dengan kadar mikronutrien rendah. Nah, ini yang menarik. Ternyata kemungkinan kulit yang kering, rambut yang patah, nyeri pada pangkal rambut, penipisan rambut, dan rambut kusam itu kemungkinan merupakan tanda-tanda defisiensi mikronutrien tersembunyi ini pada alopecia. Jadi memang sulit untuk menentukan apakah mikronutrien yang defisiensi tunggal atau multiple, dan diperlukan keseimbangan berbagai macam mikronutrien. Sehingga dikatakan suplementasi mikronutrien kalau tunggal saja itu kurang adekuat, harus multiple. Nah, bagaimana tata laksana alopecia? Tentu yang pertama adalah bagaimana ini mendiagnosis suatu alopecia. Jenis alopecia apa yang terjadi pada pasien kita? Anamnesis yang teliti mengenai riwayat kebotakan pada pasien dan keluarga, penyakit sistemik yang dialami, obat-obat yang dikonsumsi, atau pola hidup, gaya hidup ini perlu digali dengan teliti. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisis untuk menentukan pola kebotakannya, diffuse atau fokal, kemudian luas ataukah tidak, dan bagaimana tipenya. Dan kemudian kulit pada rambut yang alopecia itu
adakah inflamasi ataukah kulitnya normal saja atau ada cicatrix seperti itu. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan. Kita lihat pemeriksaan penunjang paling mudah katanya adalah fotografi, difoto ya, dan ini juga bisa untuk evaluasi terapi. Kemudian mengumpulkan rambut yang rontok. Ini mungkin di gambar yang kiri kita lihat kalau pasien kemudian memfoto rambutnya yang rontok dalam 1 hari. Kalau masih di 1, 2, 3 tampaknya aman, kita tinggal edukasi saja. Tapi kalau sudah yang 4, apalagi 5 dan 6 tentu kita sudah harus waspada. Dan bisa untuk evaluasi terapi juga dengan cara dibungkus seperti ini. Ada lagi adalah cara hair pull test atau tes tarik rambut. Ini adalah cara termudah untuk kita bisa melihat apakah kerontokan yang terjadi ini masih aktif atau tidak dengan cara menarik rambut 60 helai kemudian pada 4 area. Kalau tertarik atau terlepas 6 rambut pada satu area tersebut berarti positif, atau tertariknya hanya 3 rambut yang lepas tetapi di beberapa area, maka itu juga sudah positif. Kemudian pemeriksaan lainnya yang tidak invasif adalah dengan dermoskopi. Ini bisa membantu menegakkan diagnosis dan kemudian tes laboratorium yang tadi. Dan ini untuk mikronutrien direkomendasikan ferritin dan zinc dan juga untuk vitamin D pada kondisi tertentu. Prinsip pengobatan alopecia tentu yang pertama adalah edukasi, sangat penting, dan pendekatan kepada pasien. Kemudian hilangkan atau kurangi penyebabnya, kalau memungkinkan, kemudian cegah kerontokan lebih lanjut, dan juga merangsang pertumbuhan rambut yang baru. Modalitas terapinya apa saja yang bisa kita gunakan? Jadi berbagai obat-obat anti-inflamasi, anti-androgen, penginduksi penumbuh rambut, dan juga penyeimbang proses pertumbuhan rambut. Jadi kita lihat dari topikal, sistemik, prosedural, hingga kamuflase seperti itu. Dan suplemen takaran yang ada dalam obat tersebut, kalau saya lihat ini jauh di bawah dari dosis-dosis toksiknya karena memang dosis rendah yang diinginkan. Ini dari zat besi, selenium, zinc, ini banyak digunakan. Kemudian ini adalah salah satu contoh di jurnal, yaitu keadaan defisiensi zinc pada individu, ada pasien dengan hipotiroid dan mengalami perbaikan pertumbuhan rambut yang signifikan setelah diberi suplementasi zinc. Ini adalah mencoba terapi tanpa obat-obat, tanpa anti-androgen, tapi mengatur pola nutrien dan ternyata setelah 4 bulan ada perbaikan. Ini dari suatu jurnal ya, tentu harus kita sikapi dengan bijaksana juga. Ini adalah pasien kami, alopecia areata tipe patch, kemudian diberi terapi solisiuminoxidil dan injeksi intralesi triamcinolone acetonide dan juga diberikan vitamin D. Ini karena pada pemeriksaan laboratorik terdapat defisiensi vitamin dan didapatkan hasil yang cukup baik, tapi tetap terjadi rekurensi. Nah, ini adalah rangkuman penggunaan mikronutrien berbasis bukti ilmiah pada alopecia. Alopecia baik itu telogen effluvium, alopecia androgenetik maupun alopecia areata. Kita lihat di sini bahwa sebagian besar bahkan hampir semuanya belum memiliki evidence base dengan kualitas yang tinggi. Jadi kalau kita lihat vitamin A bahkan rendah, sangat rendah, riboflavin juga sangat rendah, kemudian biotin yang banyak terdapat dalam suplemen rambut juga ternyata rendah dan sangat rendah evidence-nya. Kemudian asam folat ini juga rendah tapi menengah pada alopecia areata. Vitamin C masih sangat rendah juga. Vitamin D ini menengah terutama pada alopecia areata. Vitamin E ini juga menengah saja. Kemudian zinc ini juga menengah derajatnya pada berbagai alopecia. Kemudian zat besi, selenium, zat besi ini menengah, sedangkan selenium ini rendah, seperti itu. Jadi jurnal tersebut merekomendasikan, mungkin ini bukan rekomendasi dari suatu mungkin peer review dari ahli rambut, tapi dari dari jurnal tersebut
adalah bahwa untuk telogen effluvium dan alopecia androgenetik boleh diberikan vitamin D ataupun zat besi, tapi tetap dengan catatan bahwa harus terdapat defisiensi seperti itu. Kemudian pada alopecia areata ini diketahui berhubungan dengan defisiensi vitamin D dan zinc, sehingga diperlukan suplementasi vitamin D. Lagi-lagi bila kadarnya rendah seperti itu. Baik, jadi simpulan dari apa yang telah dipaparkan adalah mikronutrien ini berperan dalam siklus pertumbuhan rambut, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pada berbagai defisiensi mikronutrien ini ditemukan alopecia, tetapi masih sedikit sekali bukti ilmiah yang mendukung bahwa suplementasi mikronutrien ini dapat mengatasi alopecia secara tunggal tentu, dan kemudian masih diperlukan berbagai penelitian RCT untuk membuktikan apakah betul suplementasi mikronutrien ini memberikan efek yang baik pada alopecia ataupun pada kelainan rambut yang lain. Demikian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Prof. Anis. Terima kasih, Prof.